Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita terus memberkati sesama dengan menjaga jarak antar kita. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 16. Kristuslah kepala tubuh, dan daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Bacaan Injil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Jikalau kalian semua tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema bertumbuh dalam Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, bertumbuh dan berkembangnya tanaman bisa dikarenakan banyak faktor. Salah satu faktor yang pokok adalah tanah. Jika tanahnya subur, banyak unsur hara, humus, dan zat-zat lain yang dibutuhkan tanaman, maka tanaman niscaya akan tumbuh dengan suburnya. Jika tanahnya keras, padas berbatu, pasti akan menjadikan tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kemungkinan tidak menghasilkan apa-apa, meski sudah kerja keras menanami. Karena itu, jika menanam di tempat yang tepat, sehingga nutrisi tanaman terpenuhi, niscaya akan menjadikan bertumbuh dengan baik. Dari apa yang diserap oleh akar-akarnya, tanaman bisa bertumbuh, atau sebaliknya bisa mati. Tentu bagi yang paham dengan tanaman, akan tahu tanaman apa dan perlu pemupukan seperti apa. Jika memberi pupuk tepat dengan yang dibutuhkan, tanaman akan cepat besar dengan batang kokoh serta tahan dari serangan hama. Daun akan subur, tidak akan mudah rontok. Pasti akan menghasilkan buah yang lebat, besar-besar, berkualitas baik, dan rasa yang nikmat. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita pun bertumbuh di dalam Kristus. Karena Kristus kita memperoleh pertumbuhan. Dari Kristus kita memperoleh kehidupan yang kita jalani seperti sekarang ini. Dari Kristus kita mendapatkan nutrisi kehidupan rohani yang membuat kita menjadi sehat dan kuat. Dari Kristus kita memperoleh kasih yang menjadikan kita merasa selalu dihargai, dimengerti, dan diampuni. Dari Kristus kita memperoleh harapan bahwa kelak pada waktunya kita semua akan ikut dalam keselamatan sebagaimana Ia janjikan kepada semua anak-anak-Nya. Dalam bacaan pertama, Paulus mengajak agar semua yang percaya kepada Kristus bertumbuh. Dia mengatakan, Kristuslah kepala tubuh, dan daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Bagaimana secara konkret bertumbuh dalam Kristus dimengerti?
dalam firman-Nya, dalam pengajarannya, dalam teladannya. Kita semua mesti ada kemajuan ke arah yang lebih baik dalam kata, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam firman Yesus, kita bertumbuh. Maksudnya kita sadar dengan sungguh kalau ketekunan mendengarkan, merenungkan, dan meresapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita berangsur-angsur dalam kemajuan kepribadian dan kerohanian. Firman bukan sekedar kata-kata, melainkan Tuhan sendiri yang berbicara. Banyak petunjuk kebaikan, kebijaksanaan, kemurah hatian, ketekunan bisa kita temukan. Dalam pengajaran Yesus kita bertumbuh. Yesus Tuhan kita mengajar agar saling mengasihi, saling mengampuni atau memaafkan, bertekun dalam doa, ikhlas berderma, bertobat, berpuasa, berdoa, bersyukur, meminta dengan segenap iman, teguh memanggul salib, dan sebagainya. Semua pengajaran ini mesti kita praktekkan sehingga ada pertumbuhan dalam diri kita dari hari ke hari. Dalam keteladanan Yesus kita bertumbuh. Yesus Tuhan kita memberi banyak teladan baik yang seharusnya kita praktekkan. Dia setia pada tanggung jawab dari Bapa di surga. Sampai kematian dia jalani semuanya. Kita mesti juga bertanggung jawab atas hidup kita dengan sebaik-baiknya. Setia menjalaninya sampai kematian menjemput kita. Yesus memberi teladan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di kayu salib pun Yesus tetap mengampuni yang bersalah kepadanya. Kita juga harus belajar mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, pertumbuhan mesti ada pada kita seperti apapun juga. Hidup kerohanian kita juga tidak boleh jalan di tempat, apalagi merosot, melainkan harus bertumbuh. Kasih kita mesti semakin mekar. Harapan kita mesti semakin teguh. Dalam Kristus, segala kebaikan harus ada pertumbuhan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.